Kelompok 6, saya Aura Bungatani. Saya Seger Erlangga. Hai, saya Zaidan Nazla Raidatullah. Hai, saya Alvita Rama Zuhaida. Nama saya Divan Dwi Faruzaki. Hai, nama saya Reski Erik Saputra. Sebelum kita masuk ke materinya, apakah kalian tahu laju reaksi itu apa? Jadi, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat nambahnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi mempunyai satuan molar per detik. Ada beberapa hal yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu pengaruh konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Yang kedua, pengaruh suhu. Kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi karena meningkatkan energi kinetik molekul-molekul dalam sistem reaksi. Ketiga, ada luasan permukaan. Semakin luas permukaan, maka laju reaksi akan semakin cepat. Hal ini disebabkan karena semakin luas permukaan, maka peluang terjadinya tumbukan antara partikel akan semakin besar. Tumpukan efektif yang terjadi akan menghasilkan reaksi kimia sehingga mempercepat laju reaksi. Dan yang terakhir, ada pengaruh katalis, mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan kimiawi. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu yang pertama faktor suhu dan faktor luas permukaan. Tapi sebelum kita masuk ke percobaannya, mari kita siapkan dulu alat dan bahannya. Jadi kita di sini merebus air dulu sampai mendidih. Di sini ada 3 air biasa dan 1 air panas, kemudian ada garam kasar dan garam halus, kemudian ada sendok. Jadi di sini kita akan mulai percobaannya, yaitu pengaruh suhu pada laju reaksi. Nah, di sini ada air hangat atau air panas dan di sini ada air biasa. Kemudian di sini ada garam kasar. Jadi kita masukkan dengan sama ya, yaitu 1 sendok makan masing-masing gelas. Nah, kita lihat di sini mana yang cepat larut duluan. Nah, bisa kita lihat. Jadi yang di sebelah kanan ini tuh tadi yang air hangat ini, dan ini yang air dingin. Kita lihat di sini sudah larut semua garamnya, dan di sini masih ada sisa-sisa garamnya, guys. Nih. Oke, jadi di sini semakin tingginya suhu, maka akan mempercepat laju reaksi karena meningkatnya energi kinetik molekul dalam sistem reaksi. Jadi selanjutnya kita akan melakukan percobaan pengaruh luas permukaan pada laju reaksi. Jadi ini kita siapin bahan-bahannya tuh ada 2 gelas air biasa, ada sendok juga untuk ngaduk, ada garam halus sama garam kasar. Jadi di setiap gelas kita isi masing-masing dengan garam halus dan garam kasar. Habis itu kita aduk dan kita lihat mana yang bakal cepat larut duluan. Jadi setelah kita aduk, kita bisa lihat yang sebelah sini ini garam kasar dengan garam halus. Kita lihat ini garam halus lebih mudah larut daripada garam yang kasar. Soalnya masih ada buih-buih garamnya, sedangkan yang halus sudah tidak ada. Jadi, semakin luas permukaan bidang suatu zat yang bereaksi akan mempermudah terjadinya tumbukan efektif yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia, sehingga mempercepat laju reaksi. Luas permukaan bidang sentuh garam halus lebih banyak dibandingkan luas permukaan bidang sentuh garam kasar.
Oke, jadi di sini ada contoh soal tentang laju reaksi. Nah, di sini permintaannya itu adalah tentukan order reaksi. Di sini ada reaksi A dan reaksi B. Nah, di sini kita mulai dengan memasukkan rumus, tapi kita kalau mau mencari A itu harus mencari B yang sama. Di sini B yang sama itu ada di nomor 1 dan nomor 2. Nah, maka rumus yang kita masukkan adalah R1 per R2 karena yang sama tadi B-nya kan ada di nomor 1 dan nomor 2 ya. Terus kemudian K A1 X B1 Y per K A2 X B2 Y. Ini untuk mencari reaksi yang A dulu. Nah, A ini sama saja nanti dengan X ya, dan B ini sama saja nanti dengan Y. Kemudian di sini R1-nya itu 20. R2-nya itu 40. Kemudian K A1-nya di sini ada 0,1, X jangan lupa pangkatnya, dan B1-nya ada 0,1 Y. Nih, di sini juga ada 0,2. Di sini ya, kita lihat di sini, dan B-nya 0,1. Nah, begini kan kita sudah kelihatan mana saja yang bisa kita coret. Ini sama, jadi kita coret. Ini juga sama. Kita sederhanakan. 20 bagi 40 bisa ya, yaitu 1/2. Kemudian di sini ada 0,1 X per 0,2 pangkat X juga. Nih, sama saja dengan 1/2 pangkat X. X sama dengan nih 1/2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 1/2. Jadi 1/2 pangkat 1 hasilnya, maka 1/2. Nah, jadi di sini jawabannya X-nya itu 1 karena 1/2 pangkat 1 sama dengan 1/2. Nah, kemudian untuk menulis order reaksinya sama dengan begini. R sama dengan K A. Cukup begini karena di sini X-nya itu 1 ya. Jadi begini. Ini adalah order reaksi terhadap A. Kemudian kita cari lagi order reaksi terhadap yang B. Untuk menentukan order reaksi B, maka caranya sama seperti cara menentukan order reaksi A. Kalau kita mencari B, berarti kita harus mencari A yang sama dulu, yaitu persamaan 1 dan 3, karena sama-sama 0,1. Maka kita tulis sebelah sini, kita tulis R1 per R3, karena yang sama tadi persamaan ke 1 dan 3. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan K A1 B1 per K A3X. Kita masukkan. Nah, di sini R1-nya itu 20 dan R3-nya adalah 80. Kita tulis saja, kita salin ini sama dengan kita masukkan nilainya. Di sini A3-nya tuh ada 0,1 ya. Sini 0,1 kita tulis. Dan B-nya di sini ada 0,2. Ini reaksi ketiga. Nah, di sini sudah tahu dan sudah kelihatan mana yang bisa kita coret, jadi kita coret aja. Nah, di sini turun langsung bisa kita sederhanakan, yaitu 1/4. Karena 20 bagi 8 10 sama dengan 1/4. Di sini kita sederhanakan jadinya 1/2 Y. Kemudian Y sama dengan 1/2 pangkat berapa yang hasilnya 1/4, itu
1/2 pangkat 2. Jadi ini order reaksi yang di penulisannya itu R sama dengan K B pangkat 2, karena di sini kan order reaksinya 2, jadi kita tulis seperti ini. Nih, jadi ini adalah hasil penjelasan dari saya. Sekian ya teman-teman.